Halo Ibnois, balik lagi nih. Ibnois gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa pokoknya bahagia. Kenapa? Karena kalau bahagia itu enak gak sih? Maksudnya kita ngerasa kayak happy gitu kan, terlepas caranya gimana atau mengaplikasikannya, mengekspresikannya gimana, kalian punya caranya masing-masing. Tapi yang jelas jangan lupa bahagia. Asik. Iya, jadi hari ini hmm, tadi gue sedikit cerita ya, Hypnois. Gue habis nonton, jatuhnya nggak nonton kali ya, cuplikan salah satu film, eh, kayaknya sih genrenya action gitu, kayak lagi di medan perang sih. Gue lupa judulnya apa karena gue langsung apa namanya fokus aja apa sih yang dibahas gitu kan. Oh ya, sebelumnya gue minta maaf kalau suaranya jadi agak nggak nyaman ya, karena gue lagi agak sedikit apa namanya bindeng ya. Jadi minta maaf ya sebelumnya kalau suara batuknya atau dehemannya mengganggu gitu. Maaf sekali lagi. Oke, balik lagi kayak gini. Jadi di cuplikan film itu gue sempet nulis, sempet nyatet gitu ya, point of view-nya aja gitu. Jadi kayak dia ini adalah kayak ngerasa akan mau mati dia di film itu. Ini masih sangkut pautannya sama bahagia itu ya. Jadi yang dia harapkan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Bahagianya dia itu adalah menghabiskan waktu bareng sama orang tuanya. Pokoknya gitulah kurang lebih. Simpelnya dia itu lebih suka menikmati momen dengan orang yang dia sayang. Itu adalah bahagia versinya dia gitu. Nah, tadi yang gue maksud adalah jangan lupa bahagia adalah ya kalian punya, nggak cuman kalian ya, maksudnya kita punya cara untuk menentukan kebahagiaan kita. Jadi jangan lupa kita harus bahagia, yang pastinya dengan cara yang baik ya. Jadi gitu Hipnois, sambutannya kayak agak oke lah ya. Oke, gue hari ini lagi kayak mau ngebahas tentang apa ya, kayak ngobrol lama itu kok kayak capek gitu ya, capek gini-gini segala macam gitu kan. Kayak misalkan kalian nih di kantor, padahal mungkin kegiatannya nggak terlalu banyak gitu ya, karena mungkin karena bulan puasa juga ya, jadi kegiatan atau aktivitasnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat, entah di kantor, di kampus, atau di sekolah gitu kan. Secara presentase nih mungkin aktivitasnya cuman ya 20-35% mungkin. Berarti kan seharusnya, tidak seharusnya kita tuh capek banget gitu. Misalnya gitu ya, misalnya. Cuman karena banyak entah obrolan, entah ada yang ngajak ngobrol, entah ya hitungannya mungkin kayak bersosial gitu ya. Jadi tuh kayak menguras energi kita gitu kan. Udah menguras energi apa segala macem, jadinya di kantor kayak ngerasa, atau di kampus gitu kan, aduh kok hari ini capek banget ya, anjir, perasaan cuman kebanyakan ngobrol nih gitu. Padahal aktivitasnya nggak terlalu berat, kayak palingnya cuman ngapain lah misalkan kayak gitu kan. Tapi kok ngerasa kayak gue capek banget ya, padahal gue ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau gue sempat searching perihal kayak gitu, itu adalah sosial baterai katanya. Jadi kayak ya setiap orang pasti kan punya baterainya masing-masing ya, entah cepet habisnya, entah cepet juga penuhnya, entah bagaimana, ya balik lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau dari tadi yang gue searching adalah itu sosial baterai karena kita terlalu banyak berbicara.
spesifiknya mungkin ya bisa lah dicek di apa namanya sosial media ya, kayak TikTok atau Google gitu. Jadi ya emang itu penempatannya penyebutannya lebih ke kayak apa, sosial baterai yang cepat boros, karena mungkin kita ngerasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Mungkin ya, mungkin gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih, kalau gue pribadi, gue minimalisirnya oleh yang kayak gitu, dengan siapa sih kita bicara dan kita ngobrolin apa. Nah ketika kita tahu, oh kita ngobrol sama dia nih, kita kan tahu lah, kita kenal lah sedikit banyak tentang teman-teman kita atau lingkungan kita di kantor, di kampus gitu ya. Pastinya kan kita tahu kalau dia ini orangnya ngebahasnya sukanya ini. Nah kalau memang kita nggak suka ya responnya seadanya, dan dia pun juga tahu kok kalau misalkan emang ternyata kita nggak terlalu suka pada bidang itu, ya cenderung tidak akan terlalu dalam ngebahasnya kalau menurut gua ya. Karena kan gimana ya, karena kan pasti dia tahu dong dia ngobrol sama siapa, sukanya apa gitu kan. Jadi ya kita harus minimalisir hal-hal yang seperti itu sih. Biar apa ya, biar energi kita nggak berkurang dengan percuma, nggak sih? Kalau gue gitu ya, itu cara gue. Maksudnya pastinya semua orang, semua karakter punya caranya masing-masing, gue percaya itu ya. Cuman kalau gue pribadi yang notabene lebih suka apa namanya damai gitu ya, suasana yang ramenya nggak terlalu rame, sepinya juga ya so-so aja gitu. Jadi gue suka yang damai-damai aja gitu. Jadi kalau misalkan emang kalian sukanya apa dan apa, kan kita apa ya, kita pasti antusias nggak sih ngebahas sesuatu yang kita sukain gitu. Bahkan kadang kalau saking akrabnya sama temen, malah jadi kayak oh, anjir udah malam ya, jadi kayak malah lupa waktu. Karena apa? Karena kita saking menikmatinya momen tersebut, terus juga pembahasannya kita tahu, terus juga kita ngobrol dengan siapa kita paham, jadi kayaknya enak gitu loh. Mau itu masalah pelajaran, percintaan, bahkan mungkin agak sedikit masalah pribadi kayak orang tua ataupun keluarga gitu kan. Jadi enjoy aja karena kita tahu kita ngebahas dengan siapa gitu kan. Dan topik-topik yang kita bahas ya emang kita ingin diskusinya dengan orang yang tepat. Kalau gue gitu ya, meminimalisirnya. Karena ya sekarang kita masa iya sih mau ngelakuin sesuatu yang tidak mungkin kita sukai gitu ya. Misalnya kita nggak nyaman nih akan sesuatu yang ngebahas tentang apa misalkan mobil gitu ya, karena emang background lu bukan di mobil, kayak misalkan anak-anak yang suka merek-merek atau modif. Ya pastinya kalau kita nggak suka, mau itu ngebahas tentang apa juga ya kita nggak suka, ya nggak sih? Misalkan kayak gitu contohnya aja sih. Jadi menurut gue ya lebih baik kita melakukan sesuatu itu oleh orang yang tepat, misalkan sharing atau ngobrol gitu ya, dan topiknya yang emang kita kuasain dan kita sukai gitu. Jadi lu akan lupa dengan waktu gitu. Mendadak bijaksana gue. Cuman maksudnya kayak gitu ya, maksudnya ya kita jangan sampai buang-buang waktu dalam tanda kutip. Kita nggak suka ngerjainnya, kita nggak suka ngobrolinnya, tapi tetap aja mau dilanjutin, kan jadi kayak nggak masuk akal gitu. Jadi kalau menurut gue sih kayak gitu. Apa ya, jadi kita lebih bisa mengerti akan topik yang kita bicarakan, dengan siapa yang kita habiskan waktunya gitu kan.
Ya nggak jauh-jauh dari situ sih, karena mungkin basicnya kalau gua mungkin karena circle gue terlalu kecil ya, jadi mm, apa ya, ngobrol intimate tuh gue nggak terlalu suka kalau orang itu bukan orang yang tepat gitu loh. Dan kalaupun emang kayak ngebahasnya agak deep talk apa segala macam, ya pastinya kita tahu dari awal, ya kita tahu ngebahas deep talk ini sama siapa, jadi kita tahu. Makanya dari itu, biar ibaratnya kita nggak salah ngabisin waktu atau buang-buang waktu, kita harus meminimalisir dan memilah kita ngobrol sama siapa. Karena menurut gue ya, waktu itu nggak bisa diubah, waktu itu nggak bisa dimundurin, dan waktu itu akan terus berjalan tanpa peduli kita ini menikmatinya atau tidak. Jadi ya dia akan tetap terus berjalan. Makanya itu, meminimalisir untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, apa ya, menurut gue sangat penting sih. Ya misalkan yang kalian nih lagi SMA, belajar untuk kenaikan kelas, atau bahkan mau lulus mencari apa namanya, perguruan tinggi negeri atau swasta gitu ya, cari dan fokus di sana. Mendingan jangan pacar-pacaran dulu kalau bisa. Kalau bisa jangan pacar-pacaran dulu, karena kalau udah meribatkan hati itu sedikit agak berat. Terus juga yang kayak kuliah, ya kalau emang kalian lagi banyak beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan kampus, ya nikmatin. Yang pastinya kalian menikmati juga momen-momen itu, dengan siapa, ngobrolin apa, topiknya apa gitu kan. Karena waktu akan terus berjalan. Jadi bijaksanalah dengan waktu, anjay. Ya begitulah pokoknya. Kutipan yang dari film itu adalah, kebahagiaan, jangan lupa bahagia. Kita bahagia itu bagaimana cara kita bahagia, dan masalah waktu. Jadi kita harus bisa ciptain kebahagiaannya kita sendiri dengan memaksimalkan waktu yang ada dengan caranya yang baik. Itu sih menurut gue. Mendadak jadi kayak apa ya, kayak quotes gitu ya. Sorry. Ya tadi itu aja sih yang pengen gue bahas, hypnosis. Jadi mungkin agak enteng aja kali ya untuk hari ini. Ya pokoknya semangat yang masih pada di jalan atau yang lagi baru sampai. Nikmatilah waktu yang kalian caranya dengan me time yang baik bagaimana ya nggak tahu gue. Setiap orang punya caranya masing-masing. Bahkan mungkin kalian punya caranya dalam menikmati waktu bareng dengan orang terkasih gitu kan. Udah bahagia sama orang terkasih, menikmati momen waktunya bareng-bareng sama orang terkasih gitu kan. Waduh bahagia banget itu. Bukannya itu deh menurut gue. Pokoknya jaga kesehatan kalian lah ya. Kok mendadak formal banget gue. Bukannya itu hypnosis. Hari ini gue hanya ngebahas tentang untuk bahagia dan waktu menurut gue, dari kutipan itu. Jadi kita harus pintar memilah-milahnya. Oke hypnosis, terima kasih, bye bye.